Bayangkan sebuah pemandangan di masa lalu, di mana Ka'bah berdiri megah di tengah padang pasir Mekah. Bangunan suci ini adalah pusat spiritual bagi banyak orang, namun kemegahannya memicu iri hati seorang penguasa dari seberang lautan, Raja Abraha dari Yaman. Dia membangun katedral megah di sana dengan harapan bisa menyaingi Ka'bah dan mengalihkan peziarah ke kerajaannya. Tapi, usahanya sia-sia. Ka'bah tetap menjadi jantung spiritual Jazirah Arab. Dikuasai oleh amarah dan kesombongan, Abraha mengambil keputusan yang mengerikan. Ia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah hingga rata dengan tanah. Tidak main-main, ia mengumpulkan pasukan terbesar yang pernah ada saat itu. Sebuah kekuatan militer yang dipimpin oleh seekor gajah raksasa bernama Mahmud. Gajah ini begitu besar dan kuat, menjadi simbol kekuatan pasukan Abraha yang seolah tak terkalahkan. Mereka berangkat menuju Mekah dengan satu tujuan, melenyapkan Baitullah. Perjalanan mereka bukanlah perjalanan biasa. Bayangkan debu beterbangan ke udara, diangkat oleh ribuan kaki prajurit dan hentakan kaki-kaki gajah raksasa yang berbaris gagah. Bumi seakan bergetar di bawah langkah mereka. Orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Abdul Muthalib, kakak Nabi Muhammad, hanya bisa pasrah. Mereka tahu, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan pasukan sebesar itu. Abdul Muthalib hanya bisa berdoa, "Ya Allah, lindungilah rumahmu." Ia dan kaumnya kemudian mengungsi ke pegunungan di sekitar Mekah, menyerahkan sepenuhnya nasib Ka'bah kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pasukan Abraha tiba di pinggiran Mekah dan bersiap untuk serangan terakhir, sesuatu yang luar biasa terjadi. Gajah utama, Mahmud, tiba-tiba berhenti dan berlutut. Ia menolak untuk bergerak maju menuju Ka'bah, seolah tahu bahwa ia sedang menuju tempat yang suci. Para pawang berusaha memaksanya, memukulnya. Tetapi gajah itu tetap diam tak bergeming. Keangkuhan Abraha mulai goyah. Apa yang sedang terjadi? Dan kemudian, dari ufuk barat, langit yang tadinya cerah, tiba-tiba menjadi gelap, bukan karena awan mendung, melainkan karena kedatangan jutaan burung kecil yang terbang dalam kawanan besar. Burung-burung ini adalah burung ababil, utusan dari Allah. Setiap burung membawa 3 batu kecil seukuran kacang, 1 di paruhnya dan 2 di cakarnya. Batu-batu ini bukan batu biasa, mereka adalah batu sijil, batu dari neraka yang membara. Pemandangan selanjutnya adalah sebuah keajaiban sekaligus kengerian bagi pasukan Abraha. Burung-burung itu terbang rendah di atas pasukan gajah dan mulai menjatuhkan batu-batu panas itu satu persatu. Setiap batu yang mengenai seorang prajurit atau gajah akan langsung menembus tubuh mereka, menghancurkannya dari dalam sekejap. Pasukan yang tadinya gagah perkasa berubah menjadi ladang kehancuran. Teriakan kesakitan dan kepanikan menggema di lembah. Para prajurit berlarian tanpa arah, mencoba lari dari hujan batu yang mematikan. Abraha sendiri terkena salah satu batu itu. Tubuhnya membusuk perlahan saat ia mencoba melarikan diri kembali ke Yaman, dan akhirnya ia tewas dalam keadaan yang sangat hina. Dalam sekejap mata, pasukan yang sombong itu hancur lebur, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Persis seperti yang digambarkan dalam Al-Quran Surat Al-Fin, Ka'bah tetap berdiri kokoh tanpa tersentuh sedikit pun. Peristiwa ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah yang tak terbatas. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menandingi kehendaknya. Kisah ini, yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kita sebuah pelajaran abadi. Allah akan selalu melindungi rumahnya dan agamanya dari siapapun yang mencoba merusaknya. Sekecil apapun kita, jika kita berserah diri kepadanya, pertolongannya pasti akan datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa tahun gajah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Terus belajar dan dapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.